Eh, Ajarkan anak-anak kejujuran, ya, jujur. Eh, Kalau nggak ada ya nggak ada, kalau ada ya ada, gitu. Nggak usah diada-adain. Nggak usah diada-adain, dan latih mereka untuk jujur. Jangan ngajarin juga kita untuk mereka tidak jujur, ya. Ada sebuah peristiwa di masa Rasulullah SAW sudah tinggal di Madinah Al-Munawwaroh. Dan ini peristiwa yang besar, karena dalam peristiwa itu Rasulullah SAW dikabarkan itu kalah. Tapi ada juga para mufasir mengatakan bukan kekalahan, karena tidak ada kematian yang signifikan di antara kaum muslimin. Nah, ini adalah peristiwa yang namanya Perang Uhud. Adakah kaitan Perang Uhud dengan parenting? Wah, ini pasti seru nih. Setelah kemarin Perang Badar, sekarang Perang Uhud. Bersama Bunda Ari Indriani kita akan bahas bersama bagaimana Perang Uhud ini bisa berimbas kepada parenting anak-anak kita. Bun, Ya. Perang Uhud itu kan perang yang seru ya. Aduh, itu luar biasa. Perang yang membuat kita menangis karena Rasulullah SAW juga mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa ditinggalkan oleh pamannya tercinta. Iya, betul. Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu jadi ingat Ustadz Hilman Rosyad almarhum, Masya ya. Allah, Masya Allah. Beliau tuh selalu komplain, selalu protes kalau ada yang bilang waktu kita kalah di Perang Uhud. Padahal mah katanya. Katanya no, Iya. kita tidak kalah saat itu karena kan kita balik lagi, balik lagi mau melawan mereka, dan luar biasa ya, mereka tuh masih berdarah-darah. Masya Allah, Sahabat Masya Allah. itu kan masih Iya. berdarah-darah. Malamnya diajak lagi nyusul pasukan Quraisy, dan mereka coba strategi yang digunakan ya. Para sahabat yang hanya sedikit itu berbarisnya berbanjar, bukan berbanjar, apa namanya? Bersaf. Bersaf-saf, iya. Bersaf. Jadi kayak yang banyak mereka bawa obor. Sampai kata kaum Quraisy itu, wih, orang Muslim balik lagi gitu sebanyak itu. Akhirnya mereka kabur tunggang langgang. Betul. Dan meninggalkan sebagian Iya. harta mereka gitu. Jadi, tapi memang Uhud ini perang yang fenomenal. Masya Allah. Selain Badar ya, karena ini adalah perang yang dimana ada pelajaran luar biasa buat kita semua dan terutama buat anak-anak. Makanya kalau di buku Muhammad Ismail Hero tuh saya ambil angle perang Uhud ini, anak-anak itu belajar taat. Belajar patuh dan belajar berjiwa besar. Masya Allah. Taat, patuh, berjiwa besar. Betul. Kayaknya itu mencerminkan perang Uhud banget ya. Luar biasa juga. Itu perang Uhud banget. Ya, itu perang Uhud Coba banget. kita bahas satu-satu ya, Bun. Oke. Taat. Kapan menggambarkan ketaatan itu, Bun? Ketika apa? Ketika kaum pemanah, iya kan, diperintahkan apapun yang terjadi, jangan pernah turun, jangan pernah meninggalkan Posnya tempat, gitu ya. jangan pernah meninggalkan posnya, gitu ya. Taat, patuh kan berhubungan ya. Apapun yang terjadi kan sudah jelas tuh pesennya, message-nya sudah jelas. Awal-awal mereka memang tidak bergeming, Kang Nugi. Ya. Tapi ketika melihat harta dunia gitu ya, harta ketika rampasan kita perang sudah menang, kan menang dulu tuh Menang kita. sebetulnya, ya, betul, menang betul. kan, memang menang. Mereka kocar kacir, kaum kafir kocar kacir, pergi, hartanya sangat banyak di situ. Ya, dan Uhud itu kan belum lama dari sejak peristiwa hijrah, ya enggak, kaum muslimin saat itu belum semuanya mereka sukses berhasil begitu. Jadi melihat harta, karena kan kebiasaan perang orang-orang Quraisy itu ketika perang mereka membawa semua hartanya. Oh, begitu. Iya, jadi dulu pantesan harta rampasan perang itu banyak, mewah gitu betul. ya. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW bahkan ya belum menjadi nabi dan rasul, itu mereka tuh kalau perang tuh atau pergi kemana-mana hartanya kalau nggak dibawa dititipin kan, sama pemuda yang bernama Muhammad ini kan paling dipercaya. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, kemudian pasukan kaum muslimin sebagian
tergoda kan melihat harta gonimah itu, harta yang banyak. Nah, pasukan pemanah ini mereka akhirnya udah menang ini gitu ya. Kayaknya orang-orang musuh kita udah pergi nih, udah pergi. Turunlah mereka. Dan ketika turun, Khalid bin Walid yang saat itu masih menjadi panglimanya pasukan kafir Quraisy melihat peluang itu. Uhud kan posisinya begitu ya, gunung. Nah, dia muter, ada celah di situ. Kalau di sini ada petanya nih, ada gambaran petanya. Muterlah dari situ, balik tanpa disangka-sangka. Iya kan? Jadi bayangkan karena ketidakpatuhan gitu. Kemudian orang semuanya kocar-kacir. Ya. Dan uniknya Kang Nugi ya, ini ada profesor dari Columbia University. Populer tapi ada beberapa versi tentang percobaan marshmallow. Yang marshmallow itu ya. Marshmallow test. Tahun 60-an udah lama. Jadi ada sekelompok anak dikumpulkan, mereka dikasih marshmallow. Satu dikasih marshmallow-nya. Kalau mereka mau menunggu, mereka dikasih waktu untuk tidak memakan marshmallow itu sebelum. Sedangkan marshmallow-nya ada di situ gitu ya? Ya, marshmallow mereka udah dikasih. Mereka mau udah dikasih marshmallow, tapi nggak boleh makan. Sebetulnya waktunya 15 menit untuk mereka tidak boleh makan. Tapi kan anak-anak ini nggak dikasih tahu, waktunya. Pokoknya hanya diminta mereka menunggu sampai dikasih tahu untuk makan. Sebagian menunggu. Sebagian besar makan dong. Nggak sabar. Nggak tahan ngelihat enaknya marshmallow. Tapi yang unik adalah belasan tahun kemudian, ketika itu anak-anak udah yang dewasa, dewasa diteliti, ternyata anak-anak yang tidak memakan marshmallow, yang menahan tadi sampai 15 menit, itu tumbuh menjadi anak yang lebih sukses. Ya, prestasi akademiknya lebih bagus, rasa percaya dirinya juga lebih bagus. Masya Allah. Ya, jadi hati-hati dengan pelajaran ketaatan ini, ya, karena taat, patuh, disiplin, ya kan, dia akan menghasilkan anak-anak yang begitu, gitu, yang berhasil di kemudian hari, insya Allah. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikannya, mengajarkan ketaatan itu kepada anak-anak kita? Iya, taat, patuh, bertanggung jawab, ya. Ajarkan anak-anak kejujuran, ya, jujur. Kalau nggak ada ya nggak ada, kalau ada ya ada. Gitu. Nggak usah diada-adain. Nggak usah diada-adain dan latih mereka untuk jujur. Jangan ngajarin juga kita untuk mereka tidak jujur. Ya. Ada telepon, bilangin mama lagi bobo. Itu nempel banget ya padahal ya, Masya Allah. Atau lagi ya yang sering saya ulang-ulang, kita nih nyuapin anak, pas anak kita udah mangap begini, sendoknya dikemanain terus atau dimakan sama sendiri. Itu kita ngajarin kepada mereka hal-hal ringan ya? Padahal tapi ringan. Itu nempel. Ya, nempel banget itu, gitu, nempel kejujuran. Ya, hati-hati juga dengan respon pertama, Kang Nugi. Tercap oleh mereka, yang akan terkenang di otak mereka adalah respon pertama kita ya, sebagai orang tua. Bentakan atau pujian. Ya Allah. Apapun yang mereka lakukan. Ya, ketika anak-anak kita kemudian mengucapkan kalimat kasar misalnya atau kata-kata kasar, maka respon pertama kita akan membuat apakah kalimat atau kata-kata kasar itu nanti akan mereka ulangi lagi atau tidak. Jangan salahkan anak-anak kalau berkata kasar, bisa jadi itu dari kita gitu ya. Gitu. Kita tanamkan rasa percaya diri bukan sedikit-sedikit kayak yang kemarin dibahas ya. Mencemooh gitu ya, sedikit-sedikit mencemooh, kamu nggak akan bisa lah yang kayak begini gitu ya. Dan biarkan mereka melakukan aktivitas mereka sendiri ya. Kalau tidak perlu memberikan bantuan ya nggak usah gitu. Hal sederhana yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak melatih tanggung jawab adalah merapihkan tempat tidur. Hal yang ringan padahal ya, Bun. Hal yang ringan, tapi ada kan ya kata siapa ya, saya lupa. Kalau kamu bisa merapikan tempat tidur sendiri gitu. Yang tentara itu ya, kalau nggak salah. Tentara itu kan, ya. Iya. Mulai dari kedisiplinan dan belajar bertanggung jawab itu mulai dari merapihkan tempat tidur kalian. Karena tidur itu adalah urusan pribadi diri kita.
Kalau urusan pribadi diri kita Selesai. aja, Kalau itu selesai, insya Allah semuanya selesai. Semua akan selesai, gitu. Hal sederhana loh, Kang Nugi. Ya, ternyata tapi memang tidak sederhana buat anak-anak. Coba, anak-anak bangun tidur, ucek, pergi, gitu kan? Gitu, kemana, ngelipet selimut, enggak, gitu. Terus kalaupun dilipat, udah, nggak kepake. Padahal mah itu tuh mereka tuh sudah berusaha gitu ya. Jadi mereka udah, menurut aku ini udah rapi banget. Jangan samakanlah kita dengan mereka. Gitu ya. Menurut aku ini udah rapi banget. Kenapa nggak kepake? Ya udah, akhirnya besok ya udahlah, aku nggak usah ngerapihin tempat tidur. Ya. Jadi merapikan tempat tidur itu menyelesaikan urusan pribadi yang paling mendasar buat anak-anak. Gitu. Mulai dari situ belajar patuh, belajar bertanggung jawab ya. Dan belajar gini, kalau misalnya gini ya, gadget taruhlah. Nah, nanti boleh main gadgetnya jam sekian sampai jam sekian. Kamu lihat tuh, kalau angka jarum panjangnya udah di angka sini, jarum pendeknya di angka sini, itu kamu boleh main handphone misalnya gitu. Ya nanti setelah itu udah selesai gitu kan. Nah, sampai sejauh mana anak kita mematuhi itu. Gitu. Itu perlu dilatih loh, Kang Nugi. Masya Allah. Iya, itu perlu dilatih. Saya sampai sekarang kok sering begitu. Masih ya, padahal anak-anak udah gede. Udah gede-gede. Saya masih kadang mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan gitu ya. Saya simpan misalnya ya. Handphonenya saya simpan. Kadang seharian memang mereka nggak pegang handphone. Mau siapapun, kakak aja udah 20 tahun. Iya. Kemarin handphonenya disandera seharian sama ayahnya kan gitu. Satu lagi Bun, berjiwa besar. Berjiwa besar. Gimana caranya supaya anak juga berjiwa besar gitu? Mengakui kesalahan. Mulai dari kita. Sering-seringlah meminta maaf pada anak-anak. Oh, Masya Allah. Salah. Masya Allah. Ya, dan ajarkan anak-anak meminta maaf juga. Gitu. Walaupun orang lain yang salah. Iya. Ya, walaupun orang lain yang salah, kita berjiwa besar aja gitu. Kita berjiwa besar. Kalau diturutin nggak seneng dong gitu ya. Nggak, kalau diturutin misalnya ada orang ngebully anak kita gitu. Kalau mau diturutin mungkin kita juga gitu ya. Atau anak kita membalas membuli lagi. Tapi ada yang lebih baik dari itu ya. Ada yang lebih baik dari itu dengan memaafkan dia. Betul. Gitu. Nah itu ya melatih mereka berjiwa besar, sering-sering membuat mereka meminta maaf. Betul. Dan kita meminta maaf pada mereka. Kayaknya kita seringkali meminta mereka untuk minta maaf pada kita. Iya. Kitanya lupa minta maaf pada mereka gitu. Ya. Masya Allah. Dan gini, menyadari bahwa takdir Allah itu tidak selamanya bisa kita kendalikan. Itu. Ya. Tidak selamanya bisa kendalikan. Ini PR saya terutama Kang Nugi gitu ya, karena anak saya yang bungsu Zulfan itu orang yang tipenya tuh anak tuh kadang-kadang susah menerima takdir. Kenapa sih? Kenapa sih gitu ya? Kok misalnya mau pergi hujan, kan tadi nggak hujan. Iya. Oh iya, sekarang hujan. Tidak sederhana buat anak-anak. Saya punya pengalaman juga Bun. Kan mau pergi tuh, terus hujan. Anakku nangis kan mau ke Kiara Artapak di Bandung. Terus tiba-tiba hujan. Terus dia nangis gitu. Saya bilang, hujan itu dari Allah. Tugas kita apa? Doa. Doa yuk. Cok doa. Sambil nangis gitu. 5 menit kemudian berhenti dong hujannya. Terus saya bilang, kebetulan nih menanamkan tauhid itu ternyata ini dari fenomena. Tuh kan hujannya berhenti. Akhirnya dia langsung amazed gitu sama doa. Makanya kalau ada apa-apa doa sama Allah. Subhanallah. Masya Allah. Luar biasa. Aduh, ini hal-hal yang ringan tapi dalam banget. Makanya kalau misalnya mau lebih lanjut, yuk kita baca Muhammad is my hero. Bersama Parentik kita hadirkan pengasuhan yang berbasiskan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi insya Allah tetap kekinian dong. Ya, saya Nugi Al-Afghani dan juga Bunda Rindrani. Pamit, nanti kita akan hadir di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.